Baiklah, di sini saya akan menjelaskan etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara melakukan kegiatan yang mencakup aspek, misalnya di individu, perusahaan, atau masyarakat. Dalam dunia bisnis, sangat-sangat diperlukan sebuah etika yang baik, karena secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Menurut Hildan Jonas, etika bisnis itu suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar, di mana ketika etika bisnis itu memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis dengan masalah moral yang kompleks. Jadi sasaran tiga bisnis ini adalah perilaku moral pebisnis yang berkegiatan ekonomi dan standar etika. Etika bisnis ini berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis. Nah, di sini kita mempunyai tujuan etika bisnis. Adapun tujuan etika bisnis ini bagi pengusaha ialah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan bagi pengusaha untuk menjalankan bisnis yang baik dan tidak dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Memiliki etika bisnis juga dapat menghindari citra buruk bagi penipuan dan cara-cara kotor atau licik, karena bisnis yang baik biasanya tidak akan pernah merugikan bisnis lain dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Lalu yang kedua, kita ada prinsip keadilan. Nah, pada prinsip keadilan ini dimaksudkan ialah setiap orang mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama dengan lainnya. Ketiga, kita ada otonomi, yang dimaksudkan ialah dengan otonomi pebisnis kita bisa mengambil keputusan dengan tepat dan adil serta bertanggung jawab pada keputusan tersebut, karena setiap perusahaan pasti memiliki pendekatan yang berbeda pula dalam menjalankan prinsip, sehingga strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan juga berbeda-beda dan tergantung visi dan misi perusahaan. Lalu yang keempat apa? Yang keempat adalah integritas moral. Dan dengan integritas moral yang bagus, maka kepercayaan masyarakat juga meningkat. Karena menerapkan prinsip integritas moral ini berarti semua pihak, baik perusahaan dan lain sebagainya, harus juga saling menjaga nama baik perusahaannya. Nah, itulah tujuan dari etika bisnis. Sekarang kita masuk ke prinsip etika bisnis. Adapun prinsip etika bisnis itu ialah pertama, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran adalah prinsip yang paling pertama dan paling mendasar. Karena sebagai pebisnis, kejujuran adalah sebagai salah satu kunci sukses suatu usaha. Tanpa adanya kejujuran, maka bisnis tidak dapat bertahan lama. Lalu kita ada prinsip loyalitas. Karena loyalitas inilah perusahaan bisa terlihat dari kerja keras serta keseriusan dalam menjalankan sebuah usaha, tetapi tetap harus sesuai dengan visi dan misi pebisnis. Nah, sekarang kita masuk ke contoh etika bisnis yang pertama. Contoh etika bisnis yang pertama ialah menyebutkan nama. Biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru atau pebisnis yang baru. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, bahwa kita sebagai pebisnis memiliki etika yang baik. Kedua, berdiri saat berkenalan. Berdiri saat berkenalan ini selain menunjukkan kesopanan, juga untuk mempertegas kehadiran kita sebagai pebisnis. Tetapi jikalau kondisi tidak memungkinkan untuk berdiri, kita dapat sedikit membungkuk kepada rekan bisnis kita. Ketiga, itu ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih ini sangat penting, karena ketika kita menghindari suatu acara bisnis, jangan pernah lupa ketika kita menghadiri suatu acara bisnis, jangan pernah kita mengucapkan terima kasih. Misalnya nih, contoh, terima kasih sudah datang, terima kasih sudah mampir, dan lain sebagainya. Namun jangan pernah ucapkan kata tersebut secara berlebihan, karena
Kalau kita mengucapkan terima kasih secara berlebihan, maka rekan kerja kita atau rekan bisnis kita akan memandang kita bahwa kita sangat membutuhkan bantuan dari mereka. Lalu keempat apa? Keempat adalah bayar tagihan ketika mengundang. Terkadang pertemuan bisnis ini dilakukan di luar kantor, misalnya di kafe dan lain sebagainya. Jika rekan bisnis kita sebagai tuan rumah yang mengundang pertemuan, ada kalanya baik kita membayar tagihan tersebut, ataupun sebaliknya, dengan memiliki etika ini perusahaan ini akan memiliki daya saing yang sangat tinggi sehingga memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu bentuk usaha dan syarat pendiriannya. Usaha atau badan usaha adalah salah satu kesatuan organisasi yang memerlukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan mencari laba. Badan usaha itu adalah suatu lembaga, tapi kalau perusahaan adalah suatu tempat untuk menyelesaikan atau melaksanakan usaha. Bentuk badan usaha itu satu adalah step capital dan kedua adalah private capital. Step capital itu keseluruhannya dimiliki oleh negara, misalkan BUMN atau BUMD. Macam-macam bentuk badan usaha yaitu perseorangan, firma, CV, PT, BUMN atau BUMD. Satu, perusahaan atau perseorangan itu adalah usaha yang dimiliki dan dikelola secara langsung oleh orang pribadi dan di mana risikonya ditanggung sendiri oleh pribadi tersebut. Nah, yang kedua, firma. Firma ini adalah sama halnya dengan CV. Namun, kedua belah pihak sama-sama menjalankan usaha dan berhubungan secara hukum dengan pihak ketiga. Ketiga yaitu perseroan komanditer atau disingkat dengan CV. Usaha ini dibentuk oleh dua orang, tapi terdiri dari sekutu aktif dan pasif atau pemberi modal. Suku aktif di sini memiliki peran untuk menjalankan usaha dan menggandakan hubungan hukum dan pihak ketiga. Sifat-sifat atau ciri-ciri dari CV ini adalah atau perseroan ini adalah sulit untuk menarik modal yang disetor. Kedua yaitu modal-modal besar karena didirikan banyak pihak. Ketiga, relatif mudah didirikan. Keempat itu kelangsungan hidup perusahaan ini tidak menentu. Lalu keempat, sekarang kita masuk yang keempat itu PT atau perseroan terbatas. Badan usaha ini didirikan oleh perjanjian usaha dengan modal-modal besar yang terbagi dengan saham. Di dalam PT, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan atau pemimpin. PT ini merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan ini tercantum dalam anggaran dasar. Ciri dan sifat dari PT ini. Pertama, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta. Lalu yang kedua, modal dan ukuran perusahaan besar. Dan yang ketiga, keberlangsungan hidup perusahaan ada di tangan pemilik saham. Lalu sulit untuk membubarkan PT. Lalu kepemilikan tanah berpindah tangan. Pemilikan tanah PT ini mudah berpindah tangan. Lalu kita masuk yang keenam yaitu BUMN, badan usaha milik negara. BUMN ini memiliki usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh negara langsung, karena badan ini seluruhnya atau sebagiannya modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara. BUMN ini terdapat dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, lalu perkebunan, lalu kehutanan,
keuangan, manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk yang terakhir, yaitu waralaba. Waralaba merupakan salah satu aset aktif berbentuk bisnis, namun termasuk dalam tahap kedua dalam proses perencanaan keuangan seseorang. Dengan demikian, seseorang telah memasuki tahap mengaktifkan aset yang telah dimiliki menjadi produktif. Waralaba menurut Asosiasi Franchise di Indonesia yaitu suatu sistem yang pendistribusiannya barang dan atau jasa kepada pelanggan terakhir, di mana pemiliknya berhak memberikan hak individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.